Jadi sebenarnya sahabatnya nggak usah perlu khawatir lah tentang hal-hal yang semacam itu, sahabat. Karena olah pikiran kita itu akan merangsang nih, sahabat. Nah, sebenarnya olah pikiran kita ini yang mensugesti kita untuk masuknya hal-hal yang negatif nih, sahabat. Nah, seperti itu nih, sahabat, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina wa liman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak nih, sahabatnya. Sebelumnya saya ingin menyapa para sahabatnya dimanapun kalian berada nih, sahabat. Semoga kalian semuanya tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga diberikan kelancaran rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala urusan zahiran batinan, awalan wal akhiran, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Mas Aden Jaitunggal di Pintu Gaib Channel nih, sahabatnya. Dan pada kesempatan malam hari ini saya ingin sharing nih, sahabat. Jadi sebelumnya saya pernah membahas tentang ciri-ciri yang menonjol dari penyakit gaib nih, sahabat. Dan sekarang saya ingin membahas gimana caranya agar tidak mudah keserang penyakit gaib nih, sahabatnya. Kayak misalnya sahabat pergi ke tempat-tempat angker, kan di sana pasti ada demitnya nih, sahabatnya. Jadi kalian pasti berjumpa dengan demit nih, sahabat. Dimana demit itu gampang lah menyerang kita nih, sahabat, saat kita pergi ke tempat angker atau misalnya kayak penyakit-penyakit kiriman nih, sahabat, ya mohon maaf nih, sahabat. Itu gimana agar caranya tidak mudah keserang hal-hal yang negatif lah, itu nih, sahabatnya. Jadi saya harap sebelum saya melanjutkan videonya ini, sahabat, ya sahabatnya mohon keridhoannya lah untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share, sahabat. Dan juga saya harap di sini video ini ditonton sampai habis nih, sahabat, ya, biar kita gak gagal paham nih, sahabat. Oke, mungkin ada beberapa langkah yang perlu kita tingkatkan lagi nih, sahabat. Jadi yang pertama adalah sebagaimana kita harus meningkatkan lagi iman dan takwa kita nih, sahabatnya. Dan yang nomor dua, kita harus mengenal nih, sahabatnya, diri kita mulai dari segi lahiriah sampai batiniah nih, sahabat. Wah. Jadi yang nomor tiga yang perlu kita tingkatkan lagi adalah keistiqomahan bangun malam nih, sahabat. Kita harus melakukan istiqomah bangun malam nih, sahabat, ya. Oke. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa yang saya utarakan barusan, sahabatnya. Jadi yang pertama memang kita harus meningkatkan lagi nih, sahabat, iman dan takwa kita kepada Allah nih, sahabatnya. Karena kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah itu sebenarnya kita sudah membangun benteng, sahabat, benteng di diri kita, sahabat, seperti itu. Jadi yang nomor dua, kita harus mengenal diri kita mulai dari segi lahiriah sampai batiniah. Nah, ini juga perlu kita tingkatkan lagi nih, sahabatnya. Karena kan jika kita sudah mengenal segi lahiriah sampai batiniah, insya Allah itu akan menambah keimanan kita kepada Allah nih, sahabatnya. Nah, seperti itu.
Jadi yang nomor 3, kita harus istiqomah bangun malam. Nah, sudah jelas tuh di dalam kitab suci Al-Quran kan sudah diterangkan nih sahabatnya, sebagaimana bangun malam itu sungguh sangat kuat mengisi jiwa nih sahabat. Nah, dan juga bangun malam itu sungguh sangat terkesan bacaan di waktu malam sahabatnya. Jadi bacaan-bacaan di waktu malam kita saat berzikir kepada Allah atau membaca apa yang kita ketahui nih sahabatnya, misalnya kayak Al-Fatihah atau surat-surat yang lain, mungkin itu lebih kuat gitu loh sahabatnya. Karena kan bangun malam sangat dianjurkan untuk kita berzikir kepada Allah sahabatnya. Dan intinya sebenarnya serangan-serangan gaib, misalnya kayak kita pergi ke tempat angker, kan itu memang ada jin yang mungkin bisa mengganggu kita nih sahabatnya. Jadi lakukanlah hal yang seperti barusan nih sahabat, insya Allah kita tidak akan terganggu oleh hal-hal yang demikian nih sahabatnya. Apalagi di saat keserang penyakit yang memang kiriman nih, mohon maaf nih sahabatnya. Insya Allah jika kita melakukan 3 hal itu tadi, kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu nih sahabat. Jadi intinya masuknya penyakit-penyakit seperti itu memang dari olah pikiran atau rasa kita nih sahabatnya. Jika kita was-was, nah itu sangatlah mudah keserang-keserang seperti itu. Jadi intinya pokoknya lah tingkatkan iman kepada Allah dan juga mawas diri, dan juga selalu berzikir kepada Allah setiap saat dimanapun kita berada. Insya Allah Allah akan senantiasa sahabat memberikan energi-energi yang positif pada kita nih sahabat. Ya, karena misalnya kita pegang magnet tuh ya, 2 magnet. Jadi kalau min sama min kan gak bisa bersatu. Nah seperti itu nih sahabat, itu gambarannya. Jadi kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hal-hal yang mungkin dibilang negatif itu tidak akan bersatu kepada kita nih sahabatnya. Jadi sebenarnya sahabatnya nggak usah perlu khawatir lah tentang hal-hal yang semacam itu nih sahabat, karena olah pikiran kita itu akan merangsang nih sahabat. Nah sebenarnya olah pikiran kita ini yang mensugesti kita untuk masuknya hal-hal yang negatif nih sahabat. Nah seperti itu nih sahabat sebenarnya. Jadi 3 hal tadi ini memang sangat sederhana nih sahabatnya sebenarnya, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Kalau buat saya itu kan versi saya sahabatnya. Mungkin sahabat-sahabat yang lain ada yang lebih pengalaman dari saya, silakan berbagi di kolom komentar ya sahabat. Oke, mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para sahabatnya yang mungkin pernah mengalami lah hal-hal seperti saya lah. Karena saya waktu dulu itu bisa dibilang saya itu penakut nih sahabatnya. Jadi selingnya waktu saya terus belajar dan alhamdulillah sekarang sudah nggak lagi. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Silahkan mencoba, dan bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan mungkin di hati para sahabatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya nih sahabat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.